wallahu minal muttaqin. Tsumma qala Allah Ta'ala, ya bunayya inni ara fil manam azbaka fanzur maza qara. Qala ya aftif al maqut maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathuhunna alayya ra'ikum tatawwu' salatul witri wan nahdi wa salatud duha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segenap jamaah salat Idul Fitri, Idul Adha yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada pagi yang cerah ini tidak kata yang pantas yang lebih afdal kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada terima puji dan syukur kepadanya atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Ada 3 nikmat sekaligus. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat kesehatan, yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Apabila nikmat yang 3 ini sejalan dia, maka terjadilah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila nikmat ini kurang salah satu, ada nikmat kesehatan, nikmat iman tidak ada, berat langkah kaki untuk ke masjid. Walaupun ada nikmat iman tetapi nikmat kesehatan tidak ada, tidak juga mampu untuk melangkah ke masjid. Ada nikmat iman, ada nikmat kesehatan, tetapi nikmat kesempatan tidak diluangkan. Begitu juga sebaliknya, masih malas juga untuk ke masjid. Tetapi alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang ketiga itu, sehingga kita bisa berkunjung ke masjid ini dalam rangka yang pertama berubudiyah kepada Allah, takarrub ila Allah. Masjid yang kita cinta ini, yang agung ini, yang kita kita dambakan, ya untuk memperbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan namanya Khatib Ten, mungkin untuk sholat-sholatan, mungkin hanya ini satu-satunya masjid yang namanya sangat bagus sekali, yaitu adalah Khairatul Mukmin. Ini nama bukan orang yang memberi nama ini, bukan kepala ilmunya. Ya, ini sudah melalui kajian. Ya, Khairatul Khairah. Khairah adalah kebaikan. Mukmin adalah orang yang beriman. Jadi masjid ini adalah untuk memperbaiki iman seseorang. Bagi barang siapa yang mau baik imannya, mau sempurna imannya, mau diakui imannya itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ringankanlah langkah kaki dan bukakanlah pintu hati untuk selalu berkunjung ke rumah Allah ini, masjid kita ini. Insya Allah Allah akan mempresiasikan kita, mencatat nama kita sebagai orang ahli ibadah, ahli masjidnya, dan ahli surga nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dan seterusnya, salat dengan salam kita tidak henti-hentinya atau tidak bosan-bosannya untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya segala kebaikan dan segala keelokan dan segala hidayah, segala pertolongan, segala kasih sayang Allah berkenan memberikan hendaknya kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, yaitu seorang manusia agung, seorang manusia istimewa, seorang manusia pilihan, seorang manusia soleh yang telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini dulu, yaitu Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah
dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kaki yang kita laksanakan. Semoga menjadi asbab, menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib yang terutama berwasiat untuk diri sendiri dan berwasiat untuk segenap jamaah yang hadir. Dan berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita iringi dengan amal soleh semampunya kita sesuai dengan tuntunan yang ada. Insya Allah maghfirah Allah, kasih sayang Allah akan kita peroleh bukan hanya di akhirat tetapi fid dunya wal akhirah hendaknya. Amin. Kaum muslimin, para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 10 Juli 2022 Masehi, dan bertepatan yaitu mungkin setiap tahun yang telah kita rasakan. Ada mungkin dalam masjid ini kita sudah berumur 60, 70, bahkan 80, yang 40, 50, mungkin yang sama tanggal Hijrah dan tanggal dan tanggal Islamnya mungkin adalah bulan ini atau hari ini. Di hari ini tanggal 10 Juli bertepatan sama 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, 10 Juli 22 Hijriah Masehi, berarti sama. Adapun pagi ini, pagi menjelang siang ini, Masya Allah, tabarakallah, Allah selalu tidak mengabaikan kita. Ini tandanya jemaah, ya. Mungkin berapa banyak kita tahu saudara-saudari kita, karib kerabat kita, ada yang dekat, ada yang jauh. Satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan semenjak datang Idul Adha, Allah panggil mereka, Allah jemput mereka. Itu kenapa? Bukan Allah tidak sayang, lebih sayang mereka kepada Dia. Tetapi kita hidup sampai hari ini bukan Allah tidak sayang, bahkan lebih sayang lagi Allah kepada kita. Kenapa? Kalau semenjak kita hidup sampai ini, semenjak paling berakal sampai hari ini, banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak kezalimannya, Allah sayang. Diberi kesempatan kita sampai hari ini untuk membenahi diri. Banyak silap, banyak salah, benahi diri. Kalau seandainya kebaikan amal soleh yang telah kita lakukan semenjak paling berakal, Allah sayang juga kepada kita yang masih hidup sampai saat ini. Kenapa? Supaya kita meningkatkan dan menambah segala kebaikan yang telah kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semenjak kemarin sore kita mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil, mengumandangkan tahlil. Ini adalah salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun kemarin telah kita tinggalkan setahun yang lewat. Hari Raya Kurban, hari raya yang sangat bersejarah, 3 namanya. Ada yang mengatakan hari Raya Kurban, ada yang mengatakan hari Raya Idul Adha, ada yang mengatakan yaitu hari Raya Idul Adha, hari Raya Kurban, dan hari Raya apa itu? Ada satu lagi. Jadi yang 3 itu wujudnya sama, tujuannya sama. Hari Raya Kurban sama, hari Raya Idul Adha sama. Kenapa? Adha itu kurban, hari Raya kurban sama. Berarti apapun itu namanya, dari yang 3 kita mengasih nama, tujuannya sama. Apa itu? Adha, berarti hari Raya Kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Walaupun ada segelintir umat, segelintir teman-teman kita yang melaksanakan kemarin, jangan ribut, jangan kita bertingkah, jangan kita bertengkar masalah itu. Kenapa? Ya,
Walaupun hari Sabtu kita melaksanakan Idul Adha, walaupun hari ini hari Minggu kita melakukan Idul Adha, itu sama saja. Wujudnya satu, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang yang kita lakukan itu ada dasarnya, yang diperbolehkan dalam agama, tidak ada salahnya. Yang salah itu apa? Yang salah itu kebanyakan manusianya di akhir zaman. Kenapa Ustaz dikatakan banyak yang salah? Banyak yang salah. Mana salahnya? Banyak kita selaku umat muslim, kita mengaku muslim, kita mengaku Islam, ya, mengaku Islam, selalu memojokkan orang non-muslim, selalu meremehkan orang non-muslim, selalu merendahkan orang non-muslim. Tetapi kadangkala banyak di kalangan kita berbalik faktanya, jemaah. Kenapa dikatakan berbalik faktanya? Ada kami mendapat isu subuh kemarin, kalau kita hari raya itu hari Minggu berarti mengikuti orang kafir. Salah paham, jemaah. Salah paham. Ya, wujud kita pada hari ini adalah menjalankan syariat Allah dan menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan sekarang ini banyak berbalik fakta? Ya, merendahkan orang non-muslim, merendahkan orang yang tidak seagama dengan kita. Ya, coba kita tengok jemaah, coba kita tengok orang non-muslim itu memang hari Minggu ini hari ibadahnya sekali dalam seminggu. Setiap hari Minggu mulai dari paginya mereka meninggalkan segala aktivitasnya. Satu hari itu full dia dalam tempat ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Itu orang non-muslim. Tetapi orang muslim banyak sekarang mengaku muslim. Katanya muslim, di rumahnya Masya Allah terpajang kaligrafi yang bertulisan, yaitu Arab, yang tulis dengan bahasa Al-Quran. Ya, orang non-muslim konsisten dan kontinu dia ke tempat ibadahnya satu kali dalam satu minggu, ditinggalkan segala aktivitas. Tetapi banyak orang mengaku muslim, mengaku Islam, jangankan sekali seminggu sholat Jumat, sedangkan sekali setahun aja Idul Adha, Idul Fitri, orang ke masjid mereka santai-santai di rumah. Orang ke masjid mereka melakukan aktivitas. Mana yang baik orang non-muslim daripada orang mengaku muslim? Ke masjid malas Idul Adha, giliran tidak dapat daging kurban ngamuk. Ada itu yang terjadi. Giliran rezeki, giliran nikmat, giliran labo, barang duit kalau waswawaan. Ya, ini ada yang terjadi. Jadi jangan sekali-kali kita melihat orang itu casingnya, jangan sekali-kali kita memandang rendah orang lain sebelum kita lebih baik daripada orang tersebut. Walaupun kita sudah baik, dilarang juga menganggap diri kita yang baik. Ini sebenarnya pelajaran penting. Tidak sedikit saudara kita yang menganggap remeh masalah Idul Fitri dengan Idul Adha. Masya Allah, ya, dalam bulan Ramadan kemarin itu 1 bulan kita diberikan oleh Allah, dibuka luas-luas ampunannya. Ya, tetapi giliran bulan Ramadan, ya, 1 kali seminggu, 1 kali sebulan itu, selama bulan Ramadan ada yang tidak nampak pematang hidungnya ke masjid. Tetapi giliran Idul Fitri, Masya Allah, nggak mau kalah dia jemaah, saf diambil yang paling depan lagi. Ya, yang paling depan. Begitu juga kata Idul Adha. Padahal umat Islam wajib, laki-laki yang telah balik dan berakal untuk melaksanakan ke masjid ini. Kalau tidak bisa setiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau nggak bisa minimal selemah-lemahnya iman orang Islam yang laki-laki yang telah balik dan berakal ke masjid ini jamaah 1 kali dalam 1 minggu. Mengapa Ustaz? Sholat Jumat. Itu kewajiban umat beragama Islam. Jangan sampai kita kalah oleh orang yang non-muslim yang mereka meninggalkan segala pekerjaannya sejak pagi hari Minggu itu sampai sore. Walaupun apa mereka ritual yang mereka lakukan terserah kepada individu. Tetapi mereka begitu yakin kepada agama mereka sehingga mereka meninggalkan segala aktivitas kita. Sementara kita
mengaku Islam, orang berangkat Jumat jam 10, jam 11, setengah 11, jam 12. Mereka itu sibuk mundar-mandir ke atas ke bawah, sibuk untuk berangkat kerja. Mana yang lebih baik kita dengan orang yang kita anggap orang non-muslim itu adalah orang yang tidak baik? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada pagi ini mari kita sedikit mengambil pelajaran kepada apa? Dan sekaligus juga sebagai tema kita mengambil pelajaran atau iktibar kepada kisah-kisah yang terjadi pada hari ini, pada bulan ini, yaitu tentang masalah kurban. Kurban ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada pagi ini, ya kami selaku khatib mungkin khatib khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Ya, berbedanya apa? Karena Idul Adha dengan Idul Fitri itu kita khutbah selesai sholat. Kalau Jumat kita khutbah sebelum sholat. Nah, kenapa kami selaku khatib ya mengambil tentang masalah kurban? Sebenarnya ini sudah dalam kepala kita semua. Sejarah kurban ini tidak asing lagi jemaah, tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kenapa kita tidak bosan mendengarkannya? Kenapa? Karena orang walaupun mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kurban secara finansial, secara mal, kurban ini ada, kita ambil 2 saja. Sebenarnya 7 kurban ini ada 4, kita ambil 2 saja. Yang pertama kurban mal, yang kedua kurban waktu. Ustaz, kami tahun ini belum mampu untuk kurban mal atau kurban kambing, sapi dan kerbau dan lain sebagainya. Oke, enggak masalah, enggak masalah. Kalau memang itu belum mampu. Tetapi kalau memang kita sudah mampu, kita yang membuat tidak mampu, dia laknat oleh Allah. Kita mampu, uang banyak, deposito, ya, mobil mengkilap, rumah bertingkat-tingkat, istri 24. Tetapi giliran untuk kurban dia lewatkan. Ya, dia lewatkan. Ini namanya mengufuri dan menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Datang raya kurban 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Saya belum sanggup, saya belum sampai, ya, saya belum mampu. Padahal uangnya deposito puluhan juta. Ini namanya dilaknat oleh Allah yang semacam ini. Berarti mereka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terus bagaimana Ustaz? Orang yang mendapatkan kata mampu dalam untuk berkorban ini jamaah, ini sebagai mengingatkan, bukan mengajari tapi mengingatkan kalau ada kita yang lupa. Mengingatkan saja. Yang mendapatkan kata mampu kurban ini jamaah bukan tunggu dulu mendapatkan rumah 4 tingkat, menunggu dulu uangnya 100 juta tersimpan deposito, menunggu dulu kebun sawitnya 5 hektar jadi, menunggu dulu sawahnya berpetak-petak, menunggu dulu mobil Avanza-nya 13, menunggu dulu mobil Fortunernya 17, tidak. Terus bagaimana Ustaz? Yang mendapatkan kata mampu ini jamaah untuk berkorban ini, ya, sama kita memiliki uang. Sekarang ini 1 nomor korban itu 3 juta. Memiliki uang kita sampai hari ini atau sampai tanggal 13 besok, tanggal 13 Zulhijjah ini 6 juta, dibelikan kambing 3 juta, tinggal lagi 3 juta untuk biaya hidup, sudah masuk kita ke dalam kategori mampu untuk berkorban. Kalau kita tidak mau bagaimana Ustaz? Marah Allah. Kalau kita tidak mau bagaimana Ustaz? Marah Nabi. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Ahmad, hadis sahih, man wajada sa'atun falam yutahi fala yaqrabanna musallana. Mereka dikasih nikmat oleh Allah, mampu mereka kata Nabi, tapi malas mereka untuk berkorban kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan mereka menghampiri tempat ibadahku atau musolahu. Ini apa artinya? Ya, ini supaya jangan gagal paham. Ya. Yang dimaksud Nabi ini, yang khatib jabarkan tadi, kita punya uang simpanan contohnya 7 juta sampai hari ini,
Tapi kita pendam aja uang itu, padahal utang nggak ada, ini nggak ada yang dibayar, tapi malas untuk berkorban. Kata Nabi, jangan hampiri musolaku. Ini apa maksudnya? Nggak boleh kita sholat Idul Adha. Nggak ada gunanya, kata Nabi. Kalau dia mampu untuk korban tapi tidak mau, kata Nabi, jangan hampiri tempat ibadahku, kata Nabi. Itu marahnya Nabi. Kalau marahnya Allah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi lasadid. Tanggung azabku. Tanggung azabku, kata Allah. Jadi ini batas ya jamaah yang hadir pada pagi ini sebagai pemahaman saja, mengingatkan, bukan mengajari tapi mengingatkan. Semoga kita diberi umur panjang, rezeki luas ke depannya ya. Mungkin tahun ini di masjid kita cuma dapat korban sekian, mudah-mudahan ke depannya berlipat lagi kita bisa untuk membuka hati. Kenapa? Yang ditanya besok itu Pak, yang ditanya besok itu Bu, setelah kita berada dalam alam kubur, nggak pernah malaikat itu diutus oleh Allah untuk bertanya kepada kita. Kalau seandainya seorang istri meninggal, nggak pernah malaikat itu bertanya, berapa orang kamu dapat suami ganteng semasa di dunia? Nggak ada. Yang laki-laki pun begitu, mati ketemu dengan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menanya. Nggak pernah malaikat bertanya kepada seorang suami, berapa kamu mampu membuat rumah untuk istrimu? 4, 5. Berapa kamu mampu dulu untuk membelikan mobil untuk istri dan anakmu? Enggak pernah. Enggak pernah. Itu apa yang ditanya Ustaz? Yang ditanya pertama sekali, an umrihi fima abnahu. Umur yang dipakai di dunia ini ya, berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 10 tahun, sampai 100 tahun. Itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada masalah harta. Masalah harta itu ditanya 2. Apa duanya? Maju kena, mundur kena. Dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Nah ini kita tengok tadi kan. Nggak mampu korban beli kambing, ya sudah. Nggak mampu korban beli sapi, ya sudah. Tapi korban untuk pembangunan masjid, ya, barang siapa, kata Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari, barang siapa yang ikut serta membangun masjid, nabatallahu yaumil qiyamah, Allah besok membangunkan sebuah gedung untuk mereka dalam surga. Maksudnya apa? Menyumbang kita untuk masjid, memberi kita untuk masjid, maka Allah balas besok. Jangan sungkan-sungkan apalagi hari ini. Selagi dalam konteks salat berjamaah kita berinfak, bersedekah 1.000, 5.000, 10.000, itu Allah mencatat sebagai amalnya jatuh kepada amal kurban, bukan amal sedekah. Ya, jadi jangan kita sungkan-sungkan. Mohon maaf hadirin, memang mungkin jorong terata termasuk sudah baru. Masya Allah, Idul Fitri kami di situ kemarin. Infak Idul Fitri mendapatkan jumlahnya 20 juta, Masya Allah. Kami pun heran. Tetapi alhamdulillah di sini tadi mengalahkan itu. Saya rasa sekitar 30-an ada. Dapat 30 ada. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah Bapak Ibu keluarkan pada hari ini sumbangkan dengan mukhlisi narahuddin, dengan ikhlas, insyaallah Allah mencatat sebagai nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini Bapak Ibu bukan hanya sekarang. Ayat yang telah kami bacakan tadi nyampe rumah nanti boleh ditengok. Dari mana asalnya kurban Ustaz? Apa mulai dari Nabi Muhammad? Tidak. Dari siapa Ustaz? Dari anak Nabi Adam. Manusia pertama itu Adam. Siapa yang korban pertama? Dalam surah Al-Maidah tadi dikatakan watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Wahai Muhammad, kata Allah, tolonglah engkau ceritakan kepada umat engkau lah dengan benar tentang kisah 2 putra Nabi Adam. Siapa dia? Adalah Qabil dengan si Habil. Si Qabil dengan si Habil
itulah yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang ceritanya, bukan kita bahas sekarang, panjang. Yang kedua syariat siapa? Yang kedua syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, Allah dhahiyya ya Rasulullah, sebenarnya korban ini syariat siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi kita, qala sunnatul abikum Ibrahim. Kurban ini adalah sunat bapakmu Ibrahim, kata Rasulullah kepada sahabat. Lalu sahabat lagi bertanya, kata sahabat, qala fama lana fiha ya Rasulullah, kalau kami berkorban apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Langsung dijawab oleh Rasulullah semasa itu, kata beliau, qala likulli asratin hasanatin. Ketahuilah para sahabat, kalau kalian berkorban, kata Nabi kepada sahabat, setiap satu helai bulu dari hewan korban kalian itu diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sangat rugi kalau kita mempunyai nikmat, mempunyai rezeki, tapi kita menutupi nikmat Allah, malas untuk menyembelih korban, maka rugi besarlah kita. Kenapa? 1 ekor kambing itu bisa kita hitung jemaah berapa helai bulunya. 1 bulu dikasih oleh Allah 10 kebaikan untuk kita, masya Allah. Dari anak Nabi Adam namanya Khabil dan Habil, manusia pertama dalam kubur sampai hari ini jemaah bukan Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam, tapi penghuni kubur sampai hari ini yang pertama bukan Nabi Adam. Siapa? Si Habil adalah anak dari Nabi Adam. Hasil dari apa jemaah? Hasil dari kurban mereka. Dia kurban ini 2 tadi, pertama kurban mal, yang kedua adalah kurban waktu. Yang pertama kurban mal adalah potong kambing, potong sapi, potong kerbau, itu kurban mal. Yang kedua kurban malnya apa? Kurban hartanya apa? Infak sedekah 1 juta, 2 juta, 100, 200, 500. Berapa mampu kita? Itu namanya kurban mal. Yang kedua kurban waktu. Kurban waktunya mana? Ini saya bacakan. Masya Allah, dari pagi tadi, tapi agak ragu juga kami khatib secara pribadi. Ya, kalau sebatas padang air dingin, sebatas bukit Manggiu ke bawah, kalau jam 7:30 Idul Adha itu sudah rata-rata sholat semua. Kenapa? Sholat Idul Adha ini dianjurkan matahari 1 tombak dari keluarnya, itu dianjurkan kita melaksanakan sholatnya Idul Adha. Itu Idul Adha. Tapi kami tengok tadi semenjak Manggiu ke sini, masya Allah, sudah jam 8 belum ada orang di masjidnya. Ya, ini kenapa? Karena konsekuennya, karena yakinnya, karena kuatnya iman kita, ya, karena kita terlampau kuat iman kita sehingga kita menganggap remeh datang ke masjid itu lebih awal. Tunggu dulu, sudah berbusa mulut pengurus untuk mengumumkan, kita masih di rumah. Itu banyak yang di tempat-tempat lain terjadi. Kenapa? Karena panggilan iman. Ke masjid ini panggilan iman. Ya. Jadi kalau bisa Idul Adha ini dianjurkan adalah 1 tombak matahari keluar dari permukaan bumi, setidak-tidak selambat-lambatnya jam 8. Itu sudah lambat sebenarnya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim. Masya Allah, kita mengambil pelajaran dari yang 2 ini jemaah. Nabi Adam anaknya namanya si Khabil yang berada dalam surga sampai saat ini. Ini karena mereka itu adalah ikhlas untuk berkorban. Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah, ya, karena di saat diperintahkan berkorban anaknya, masya Allah, bukan harta yang disuruh berkorban. Sebelum berkorban anaknya Ibrahim itu, masya Allah, Ibrahim itu setiap tahunnya jamaah korbannya ribuan kambing, ribuan kibas, dan ratusan onta yang beliau korbankan. Tetapi di saat itu karena beliau terlalu kaya, banyak harta, maka terbisiklah dari hati beliau. Ditanya oleh salah seseorang, "Oh Ibrahim, enggak kamu merasa takut rugi kamu korban sebanyak itu setiap tahun?" Dijawab oleh Ibrahim, ini kisah ini sudah dalam kepala kita. Jangankan harta, kata Ibrahim, kalau seandainya saya punya anak, ya,
kalau Allah menginginkan saya korbankan anak saya sendiri. Kebetulan Ibrahim selesai itu belum punya anak. Tetapi tidak lama kemudian, karena Ibrahim rajin membaca doanya Rabbi habli minas salihin, seperti yang dikatakan dalam As-Saffat, Al-Quran surah As-Saffat, maka dikasihlah seorang anak rezeki Nabi Ibrahim ketika itu, yang namanya Ismail. Setelah Ismail beranjak besar, beranjak remaja, maka datanglah tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya kisah ini sudah dalam kepala kita semua, cuma hanya mengulang. Hanya karena kejadian itu yang kita berada hari ini adalah berhubungan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Apa yang perlu kita ambil pelajaran di situ, Ustaz? Enggak banyak. Pertama, kesabaran. Yang kedua, keikhlasan. Yang ketiga, keimanan. Al-imanu qawlu wa amalu. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ibrahim mampu mengucapkan, mampu melaksanakan. Apa yang dikatakan mampu? Ucapan mulutnya kalau anaknya ada, Allah berkenan saya korbankan. Tahu-tahu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan oleh Ibrahim. Dengan ikhlas rasa hatinya untuk menyembelih anaknya. Tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10-nya hari ini menuju Mina di bawah anaknya, dikatakan kepada si Hajar pun tetap ikhlas. Dipengaruhi oleh iblis dalam perjalanan, tetapi yang iman ketika beranak ini tidak pernah goyah. Walaupun bagaimana iblis untuk menggodahnya, tidak akan pernah tergoyahkan. Tetap nekat untuk melaksanakan. Yang lebih kita mengambil pelajaran lagi, Masya Allah, jamaah yang hadir. Adatnya semasa itu umumnya belia, masuk baru remaja. Tetapi ketika ditawarkan oleh ayahnya, ketika dikatakan oleh ayahnya pada saat tanggal 10 Zulhijjah itu, ya bunayya inni ara fil manam, hai anakku, aku mengajak kamu ke sini anakku, karena aku bermimpi anakku akan menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, ini pelajaran penting, apalagi bagi yang muda-muda. Kira-kira apa jawaban Ismail? Kalau kita bandingkan dengan anak muda sekarang, kita bandingkan dengan anak-anak generasi sekarang, sedangkan dia satu-satunya manusia, baru belasan tahun hidup di dunia, sudah mau dipotong oleh ayahnya. Ya, apa jawabannya Ismail ketika itu? Dengan lemah lembut, dengan nada yang penuh sopan kepada orang tuanya. Ya afdil ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu dari Allah, keinginanmu dari Allah, laksanakanlah, insya Allah engkau akan mendapatkan seorang anak yang soleh. Ini sangat penting sekali kita pelajari. Apalagi generasi sekarang, Masya Allah. Tapi insya Allah di jorong jujutan tidak ada. Anak muda sekarang, anak generasi sekarang, ya, kalau mencontoh kepada Nabi Ismail, jauh dibandingkan sama dengan bumi, dengan langit. Anak sekarang ini adalah yang kebanyakan terjadi adalah melunturkan nama baik bapaknya, orang tuanya, pelawan, durhaka, itu yang banyak. Dia taatnya bukan kepada orang tua, taatnya bukan kepada mak dan bapaknya, taatnya kepada siapa? Taatnya kepada handphone, taatnya kepada apa? Taatnya kepada siapa? Taatnya kepada main chip. Chip itu judi. Siapapun yang main chip, walaupun sudah berumah tangga, walaupun ladang, sama dengan memakan api neraka yang dia masukkan ke dalam perutnya. Oh, itu kan semua sedikit, Ustaz. Menangnya 10.000, 50.000, 100.000. Ma'askara kasiruhu baqarinuhu man haraman. Sedikit banyak hukum haram tetap haram. Kenapa anak generasi kini sekarang ini susah untuk dipatuh, tidak bisa mencontoh kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Kenapa? Karena otaknya, hatinya, darahnya sudah mencicipi yang namanya makan terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dulu judi online, tidak juga terpengaruh kata Yahudi. Sekarang diluncurkan namanya chip Super Win. Masya Allah, hancur. Sekarang ini bukan anak muda saja, sudah punya anak 4, sudah punya anak 5, sibuk. Padahal kalau Nabi Ismail saja lehernya mau digorok, jawaban kepada orang tuanya adalah
seorang anak yang soleh yang dikatakan berbakti kepada orang tua. Ini pelajaran penting. Kembali lagi kepada Ibrahim, anak cuma satu-satunya. Perintah Allah, dia borok lehernya, tidak ada bercabang sedikit pun. Masa kita jauh kalah oleh Ibrahim? Korban harta tidak mau, korban piti tidak mau, korban kambing tidak mau, korban sapi tidak mau, korban waktu ke masjid aja tidak mau. Cita-cita mau masuk surga, ini namanya mimpi di siang bolong. Ya. Cita-cita boleh tinggi, tetapi iringi dengan ikhtiar, usaha. Mana usahanya? Taati segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, maka ini boleh tinggi. Kalau cita-citamu setinggi bintang di langit, boleh cita-cita tinggi. Ditanya, Pak kalau mati nanti mau kemana? Pak, surga Firdaus. Masya Allah, cita-cita surga Firdaus. Ya, ke masjid sekali seminggu aja susah. Adapun ke masjid sekali seminggu setiap Jumat, asal panjang khutbah khatib dia debat. Masya Allah. Beribadah tidak ikhlas, cita-cita tinggi. Ini pelajaran penting kita mengambil kepada Nabi Ibrahim. Bukan harta saja yang dia korbankan, anaknya demi mentaati perintah Allah. Begitu juga ibu-ibu. Contoh itu Nabi, contoh itu istrinya, yaitu Siti Hajar. Ya, anak cuma itu satu-satunya, diminta oleh Allah dikorbankan. Datang iblis kepada dia di rumah. Oh Siti Hajar, engkau senang-senang aja di rumah itu, anakmu di bawah Ibrahim itu untuk dipotong. Lalu ditanya oleh Siti Hajar, kenapa ayah? Tidak mungkin ayahnya tega membunuh anaknya. Kata jawaban iblis, ya mungkinlah. Kenapa? Karena kata Ibrahim itu, karena dia bodoh, katanya Ibrahim itu menyembelih anak itu perintah Allah. Apa jawaban Hajar semasa itu? Kalau memang itu perintah Allah, kata si Hajar, jangankan anakku, jangankan suamiku, nyawaku sendiri sanggup untuk mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya istri solehah. Ini enggak pulang suami dari kerja, nyampe rumah cari emas, ya, nyampe rumah bukan kesehatan suaminya, keselamatan suaminya yang kaya, nyampe rumah berapa kunci dapat bang anak tidak. Istri yang solehah itu yang dia utamakan adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling namanya setia. Ya, yang diutamakan keselamatan dalam rumah tangga, bukan harta. Harta bisa dicari, itu namanya istri solehah. Bukan pandangannya ke atas. Suami pergi kerja, dia di rumah, ya, datang rumah teman, matanya jelalatan, nampak lemari baru, nampak ini baru, pulang suami kerja, bang, itu di rumah saya, bang, anak ilah. Ya. Ini pelajaran penting, Bapak Ibu, para saudara-saudara yang hadir pada pagi ini, yang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting bagi kita belajar pada sejarah ini. Memang sejarah ini sudah kita baca setiap tahunnya, sudah hafal malam setiap kita. Tetapi hanya dituntut ilmu ini jemaah, bukan hanya mempelajari. Kalau mempelajari itu insya Allah gampang, bukan kita menganggap itu remeh, tidak gampang. Yang susah itu merealisasikannya. Lah dikatakan tadi oleh Nabi, al-imanu qaulu wa amalu wa la yazidu wa la yanqusu. Iman itu perkataan dan diiringi oleh perbuatannya. Memang iman itu bisa naik dan bisa turun. Itu biasa, tetapi jangan turun terus. Nah, umur sudah 40, kalau sudah 40 itu 50 itu Masya Allah. Ya, malaikat maut itu jamaah menatap wajah kita 72 kali dalam satu hari jemaah. 72 kali mendatangi kita setiap hari. Maka dia heran, malaikat maut menengok kita ketawa ketiri setiap hari, padahal umur sudah 70,
uban sudah tumbuh, gigi sudah runtuh, ya. Makan tak tahu lewatan mulut, itu tandanya sudah hampir ke liang kubur. Dia kita pikirkan apa sah? Jangan kita hanya bercerita saja setiap tahun kisah Nabi Ibrahim ini. Jangan, tetapi realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah sabarnya, masalah ikhlasnya, masalah imannya. Kenapa Ibrahim bisa mengorbankan anaknya? Karena imannya satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman kepada harta. Suami tidak beriman, tidak imannya tertuju kepada istri. Istri tidak tertuju imannya kepada suami. Semuanya menghadap imannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya seperti yang kita bilang tadi, sebenarnya Idul Adha dan Idul Fitri ini berbeda dengan Jumat. Boleh lama, boleh panjang, tapi nanti kalau terlalu panjang, ya saya diadap pulang nanti di jembatan itu. Ya, jadi mungkin secara materi, mari walaupun hanya sedikit yang kita bahas pada pagi ini, walaupun sedikit tapi kita cerna, kita pahami. Ilmu tidak perlu banyak jemaah, tidak perlu banyak, yang penting continue dipakai dan diamalkan. Walaupun ilmu banyak jemaah, kaji tinggi jemaah, kaji tinggi, pucuk kami terlampau, urek kami terlampau, kajinya Tuhan saja. Di mana duduk kajinya, apa kata masuk ke Jawa, apa kata tubuh masuk Jawa, apa kata Jawa keluar tubuh, itu saja kajinya. Tapi kalau nggak cinta dengan rumah Allah, nggak mudah langkah kakinya untuk sholat berjamaah ke masjid ini, kata Allah, hampa itu cintanya kepada aku, bohong itu cintanya kepada aku. Maka Nabi mengatakan ilmu itu bukan banyaknya, tetapi Allah menilai adalah amal perbuatannya. Bagaimana mereka merealisasikan dari ilmu yang sedikit itu. Jadi semoga walaupun sedikit yang kita bahas hari ini, walaupun sedikit sejarah yang kita baca, sejarah itu panjang jemaah. Sebenarnya kalau lebih luas kita membahas ini bukan di atas mimbar ini. Contohnya tabligh akbar, kita undang guru-guru untuk membahas lebih luas tentang masalah ini. Kalau di atas mimbar ini terbatas waktunya. Ya, sebagai penutup, sebelum kita tutup, kita simpulkan sedikit. Ya, mengulang-ulang atau mengingatkan jamaah bukan memerintah dan bukan mengajar tentang masalah pelaksanaan apa yang dilarang oleh kurban dan apa yang dianjurkan dalam berkurban. Ini sedikit saja. Supaya kurban kita bermanfaat sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz? Pelaksananya, tugas penelitiannya, mana yang diharamkan oleh panitia dan mana yang dibolehkan kerja panitia. Mana yang diharamkan Ustaz? Yang diharamkan oleh panitia mengambil upah dari korban sendiri, itu hukumnya haram. Ya, mengambil upah panitia dari hasil korban sendiri, hukumnya haram. Mana dalilnya Ustaz? Kok lancang sekali Ustaz mengatakan tidak boleh? Ali pernah berkata, Ali itu sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Kata Nabi, amarani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menyuruh aku untuk mengurus korban, katanya, an aku wimat ala budaduni. Nabi pernah menyuruh aku untuk mengurus korbannya, wa an atasaddaqah. Nabi menyuruh aku untuk mensedekahkan semuanya, kata Nabi. Kata Ali, apa yang diserahkan? Bilahniha, wa juludiha, wa ajiltiha. Dagingnya, kulitnya, aksesorisnya. Aksesoris, kalau unta dulu tuh pakai aksesoris kalau unta. Tapi kalau sapi kita sekarang tidak ada aksesoris. Tetapi amanah jatuhnya kepada sapi, aksesoris adalah talinya. Sedangkan tali ikatnya saja diperintahkan oleh Nabi, sedekahkan. Begitu. Nah, sedekahkan. Sudah itu kata Ali lagi, la an a'tiyal jazzara minha. Saya dilarang oleh Rasulullah untuk membayar upah jagal. Upah jagal ini apa maksudnya? Membayar dari hewan kurban upah panitia atau orang yang menyembelih atau orang yang mengurus kurban, itu dilarang oleh Rasulullah mengambil upah dari hewan kurban itu sendiri.
Disambung lagi oleh kata Ali, qala nahnu nu'tihi min indina. Adapun kalau kami membayar katanya upah, kami keluarkan dari uang kami sendiri. Jangan diambilkan dari hasil kurban itu sendiri. Nggak boleh. Kulit nggak boleh. Ustaz, kami kan kurban sedikit cuma 2 ekor. Kalau dibagi-bagi sebesar ini tentu nggak ada manfaatnya. Bukan itu caranya. Kalau cuma sedikit kurbannya, yang kulitnya jangan diasyik-asyik. Diserahkan bulat-bulat aja kepada orang fakir miskin, dikasih sama dia. Ini, amin. Sekarang kan fakir miskin itu sudah banyak yang sombong pula. Saya nggak butuh ini, nggak sempat ini ngurus ini. Kalau dia nggak mau kulitnya, dijual boleh. Dijual oleh pemiliknya, siapa yang mau korban. Setelah itu uangnya diserahkan kembali kepada fakir miskin. Jangan ke masjid, jangan ke musola, jangan ke langgar, nggak boleh. Sebab korban adalah hak orang fakir miskin, bukan hak masjid, bukan hak surau, bukan hak langgar. Terus bagaimana tulangnya? Mohon maaf, kami tahun yang dulu khutbah di Sungai Kalu, Kuala Lampung. Kami bercerita pada malam harinya, katanya semasa itu, sebelum itu, siapa baga itu dia teh. Kadang-kadang sampai dia menyandang tulang jawi itu balik. Masya Allah. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, lebih baik bakal terpulung kelapa, hidup apinya langsung masukkan ke dalam mulut. Itu hukumnya bagi orang yang mencuri hak orang. Itu hak orang. Hak orang, dagingnya, tulangnya, kulitnya, itu hak orang, bukan hak kita. Ya, tapi kami bahas, alhamdulillah langsung berubah total. Nggak ada lagi yang menyandang kaki jawi balik waktu itu, insya Allah. Ini kata Nabi, nggak boleh. Terus bagaimana? Kalau dicincang-cincang mungkin sedikit, nggak juga perubahan. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau memang sepakat yang punya korbannya, ikhlas dia, jual dia. Bukan dijual, yang tulang ini tadi. Sepakat ketujuh-tujuhnya 1 ekor sapi itu dikasihkan kepada orang yang yang mengurus korban ini tadi, tapi bukan sedekah namanya lain. Ya, tidak sedekah namanya lain. Apa namanya tak? Namanya adalah hadiah. Betul. Ini kalau ada kaki sapi 4 ini kami hadiahkan kepada engkau. Tapi yang mengambil tidak, Masya Allah, kami pernah menengok, Bapak Ibu pernah menengok orang-orang yang mengurus korban, Masya Allah. Padahal dia cuma diutus untuk mengurusnya, memisahkan daging dengan tulang, Masya Allah. Dia ambil itu sebesar tiang itu dagingnya, Masya Allah, dia sumpulkan, nanti pulang di bawah. Nah, ini namanya orang memakan haram. Kenapa? Itu hak orang, bukan hak kita. Masa orang berkorban 2,5 juta, kita cuma korban tenaga, membantu memisahkan daging dengan tulangnya, meminta upah. Masa kita memotong sapi minta 150, orang berkorban 2,5 juta, di mana letak iman kita? Ya. Kalau nggak dikasih 150, saya nggak mau motongnya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau akikah boleh, akikah motong akikah, kasih saya untuk beli rokok, boleh, ada hadisnya. Tapi kurban nggak boleh mematokkan, nggak boleh. Nggak boleh orang yang memotong kurban itu dipatokkan uangnya, nggak boleh. Tapi kalau dia mengasih hadiah setelah itu, boleh. Contohnya ini Pak, Bapak tadi yang motong ya, ini hadiah dari saya untuk sebungkus rokok, contohnya, boleh. Tapi yang dipatokkan nggak boleh. Ini sering terjadi, kami mendengar pun ada, tapi salah di sini enggak. Kenapa? Di Jorong Jujutan orang sudah paham semua. Di sini sudah paham semua. Ulama besar banyak di sini. Itu apa yang tidak tahu itu kita itu. Ya, itu tahu semua beliau. Ya, kenapa? Karena beliau adalah alumni IAIN. Nah, di beliau tahu. Di sini kami bukan mengajari, cuma mengingatkan kalau ada yang lupa, bukan memerintahkan. Sebab di sini guru kita sudah menyampaikan. Itu yang tidak boleh, yang dilarang di dalam masalah melaksanakan hewan kurban. Bagaimana pembagian dagingnya? Hadis sahih riwayat Abu Musa. Ya. Wa yut'imuhu wa ahli baitihi sulusun. Diambil 1/3 ahli bait orang yang berkorban, itu pun dasar. Yang kedua, wa yut'imuhu bi jiranihi sulusun, dibagi kepada tetangga 1/3. Yang ketiga, wa
tasaddaqu, sedekahkan kata Nabi kepada orang yang meminta-minta 1/3. Ini hukum dasar untuk pembagian daging kurban. Adapun yang kita bagi pakai apa itu, pakai kupon, bagus. Tetapi hukum dasar boleh, jangan sampai tidak memakan Bapak Ibu. Ada kami menengok, dia sudah potong sapi, orang makan daging sapi dia. Ada pula dapat pemahaman orang yang korban tak boleh makan dagingnya. Ini salah. Terkecuali kalau korban nazar tidak boleh, tidak boleh dimakan. Tapi kalau nggak korban nazar boleh. Hukum dasarnya 1/3 untuk hak orang yang mau korban. Tetapi sampai dia nanti mau dia sedekahkan lagi terserah, nggak apa-apa. Nah itu hukum dasar. Tapi ada pun yang lebih nyaman kita mengambil hanya untuk 1 kali masak atau sekali makan, itu mantap, lebih baik. Nah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin itu saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang saleh, yang beriman, digolongkan oleh